wilayah. Saya ngerasain rumahnya Pak Rudi juga angker loh. Setiap malam ada bunyi-bunyi kan. Kan rumah saya pun memang jarang sekali ditempati. Loh, jadi Bapak tinggal di mana? Bapak jadi nggak tinggal di situ? Saya bikin rumah saya sekarang yang ditempatin itu. Itu kalau saya bilang jarang sekali ditempati. Nah, menurut orang pintar itu juga memang di rumah saya itu banyak sekali. Banyak setannya lagi di sini. Itu kiriman juga? Banyak sekali makhluk-makhluk astral. Nah, kalau menurut kamu dari mana itu? Iya, dari mana, Ron? Awalnya memang dari kiriman, tapi lama-lama karena tempat ini ada tips juga buat Mirsa di rumah. Kalau tempat tinggal jarang dihuni, itu harus perawatan dan maintenance, dan lampunya tuh harus tetap nyala. Oke. Gitu. Kalau ini yang kamu gambar nih yang menghuni rumah angkernya atau kiriman dari mantan istrinya? Kalau kiriman dari mantan istrinya berupa pocong. Oh, pantesan dia nemu kain kafan ya sebelumnya. Ada pocong yang iya. Pocongin. Iya, dipocongin si Rudinya seolah-olah. Jadi dia tuh kayak punya boneka, terus pocong, terus dilibet namanya si Pak Rudi. Jadi dia ada kayak semacam makhluk astral gitu, si pocongnya nemenin Rudi kemana-mana, dan kakinya kayak dicantelin gitu, kayak gembok gitu jadinya. Kasian sih sebenarnya. Pak Rudi udah pernah coba minta maaf belum sih ke istri yang pertama, biar dendam berakhir dengan sukacita. Biar nggak ada dendam lagi lah. Biar nggak ada dendam lagi. Udah pernah cobain belum minta maaf? Kalau dari matanya sih kayaknya belum. Dari tatapan Bapak. Dari awal rumah tangga, Iya. kalau ditempatin di situ ribut mulu. Begitu pindah? Ribut terus, nggak pernah ada saya sendiri nggak pernah betah. Aku takut nih penonton ada apa-apa, kayak ada kiriman sesuatu. Mbak Mira, kamu ngerasain sesuatu gak? Coba ke situ, Mana? ke Pak Rudi. Tapi takut. Takut. Coba Mbak. Siapa? Oh, Mbak Mira takut. Takut. Aku temenin ya. Mbak Mira rasain auranya, energinya, hawanya di sekitar Apa ya? atau di bahunya atau dekat kakinya yang sakit itu. Dekat kaki yang Mau sakit nggak? ya. Hawanya seperti apa Mbak Mira? Boleh deket nggak? Pegang tangan Panas. ke kaki. Saya minta glove. Deket situ aja. Sini. Deket tetap. Panas sih. Tangan bapaknya aja panas. Dia panas tangannya loh, Roy. Tangannya panas, kakinya juga panas. Oke. Nonton yang fokus ya. Ini di sini panas banget. Di Jangan sebelah sampai kanan ada yang sini lebih panas kesurupan daripada atau- sebelah kiri. Oh iya. Kasihan ya. Badannya panas gini. Ini kenapa, Roy? Bapak, Pak Rudi lagi dalam kondisi nggak sehat ya. Saya lihat, gila badannya panas banget. We need doctor, I think. It's not a good idea when we're playing some like Gangguan medis ya. Tapi nggak ada mistisnya. ada mistisnya juga. Cuma untuk hari ini Dia harus kondisinya kok dia jadi panas demam gini. Kamu lagi demam ya Pak? Tuh. Kamu lagi demam kali. Ini bukan karena ada sosok gaib yang nggak suka karena dia kesini untuk disembuhin. Rasanya nggak enak, Pak. Nggak enaknya dari kapan nih? Dari saya masuk atau dari sebelumnya atau sebelumnya? Kalau dilihat dari sumbernya. Bicara di sini. Sejak kesini. Sejak kesini? Bener kan? Berarti emang kayaknya dia nggak suka. Kayaknya. Ada yang nggak suka mungkin dengan niat dia
kesehatannya juga lagi drop ya. Tapi tadi Bapak sebelum datang ke sini Biasa-biasa biasa aja. aja katanya. Ini sih sebenarnya sebetulnya gila sampai kayak begini. Apa ada yang datang ke sini juga? Iya, makanya saya juga takut penonton saya ketularan sesuatu. Penonton gimana kondisinya, Ron? Ada yang ganggu mereka dan di dekat tribun? Ya, saya iya sih. Tapi ada sesuatu yang mengerikan sih. Saya punya perasaan kalau nggak fokus bisa aja terjadi crash gitu. Penonton Pak, bantu ya kamu buat Pak beneran Rudi ya. sehat apa enggak nih, Pak Rudi? Yang sakit yang ini kan? Oke, baik. Saya minta telur. Pak Rudi selama ke dukun atau ke orang pintar atau ke apapun itu untuk pengobatan pernah melakukan ritual-ritual gitu nggak Pak? Kalau ritual Nggak ada ya? nggak ada sama sekali. Cuma datang ke orang pintar. Memang ya Kalau putar apa sih? Datang ke orang Datang ke orang pintar datang ke orang pintar, oke. untuk mengobati ya? ngobatin si yang kakinya ada ya. ini. Tujuannya apa Pak? Cuma kalau datang ke orang pintar itu yang pertama mungkin waktu awal-awal saya datang ke orang pintar itu minta ilmu kebal. Minta ilmu kebal. Bapak pernah minta ilmu kebal sebelum ini sakit? Udah lama sekali 2004 Hah? tahun 2004. 2004. Kenapa Bapak minta ilmu kebal? Ada kejadian Kebal terancam kah? masih ya. Itu masih sama istri pertama. Masih maksudnya belum pisah. Belum bisa. Jauh. Boleh tahu nggak buat apa itu semua Pak? Ya kali rahasianya. Kebetulan saya waktu itu kan kerja. Oh, oke. Ya, kita kan cari gimana supaya kita senang. Supaya bos senang. Oke, lalu Supaya kalau ilmu kebal? kalau ilmu kebal memang ya kadang kalau saya kan orang mana ya sana kan biasanya kalau dulu nggak punya ilmu sakti kayak gitu nggak cemen lah bilang cemen. Kalau nggak punya, Nggak punya ilmu kebal dibilangnya apa? dibilang Cemen. Dan itu terbukti Mas Bayu ketika makan pelar apa pelar dari besi pelat Baik-baik aja. langsung pegang bacok. Ini kalau terasa di sini ya kayak ada angin kenceng lah, bukan angin kenceng tapi angin yang lagi bertiup gitu. Kalau di sana panas, di sini saya ngerasa ada angin. Ada apa ya? Rod. Darah nih. Roy. So sorry. Aduh. Roy. Oi. Aduh. Kamu udah kayak darah lagi loh. Saya ngerasainnya kayak yang nyantet itu kayak gak seneng saya ngobatin, jadinya yang muncul itu. Malah kamu yang kena gitu. Ini yang sakit kan. Boleh buka gak sih? Saya pengen lihat. Diangkat gitu maksudnya? Kamu rasanya kayak gimana? Sekilas tuh Iya sih, kayak nggak ada. nggak ada masalah Iya, ya. nggak ada apa-apa ya. Soalnya kan katanya di dalam. Apa rasanya Pak? Dan sebenarnya nih ya, orang yang kirim benda-benda dan santet itu hantu-hantunya nggak seneng kalau dibantuin. Jadi saya tabrakan antara santetnya dia sama santetnya dengan sayanya. Gitu, tapi memang
kirimannya, Roy? Kiriman dari yang nyantet atau? Kiriman dari yang nyantet. Jadi ini sebelumnya nggak dari Pak Rudi. Jadi artinya gara-gara nggak suka kamu coba sembuhin, dia kirim ini. Iya, saya berdarah. Ah, Dia ada binatang kiriman. Terus di telurnya ada sesuatu. Mau saya ambil. ah. Bapaknya sih, yang pihak yang sana ya nggak seneng kalau kita ngebersihin. Roy, Yes. What? saya nemuin sesuatu dalam telurnya nih. Tuh, Jarum. Jarum ya? Ya, hilang. ah jarumnya kok hilang? Aduh. Kemana? Tapi jatuh. Gawat. Roy, Ih, rambut. Apa? benang. Oh, benang. Rambut. Oh my god. Lihat deh ke sini. Misi. Jarumnya kayak berdiri gitu. Misi deh. Ah, sebab mundur sedikit. Munduran Mundur deh. sedikit, boleh ditarik. Bapak Pak. Udah mundur duduk dulu. aja, Bapak duduk aja. Tuh. Kok bisa sih? Jarum bisa. Tiba-tiba dia mental ke bawah tadi. Roy. Iya, tiba-tiba mental ke bawah. Dan ini yang terjadi. Berdiri jarumnya. Kok bisa ya? Emang bener-bener mau balik lagi gitu ke kakinya? Tapi udah nggak bisa kan udah dipakein medium ini. Jarumnya kita ambil aja. Adit masuk. Oke. Kita bantu ya teman-teman penonton, udah fokus lagi ya. Kita bantu ya, Pak Rudi ya, kasihan. Dia ingin sembuh, dia ingin lepas, dan dia udah mengakui dia pernah punya ilmu kebal dan pengasihan. Ini kita bantu sama sama Roy akan bantu Pak Rudi ya. Teman-teman mohon bantu juga. Ini dengan ini udah dikeluarin. Menurut kamu sudah selesai belum masalahnya Pak Rudi ini? Menurut saya sih udah selesai, tinggal permasalahan sosialnya dia. Sosial tuh maksudnya gini, jadi dia dengan Mantan istri. mantan istri yang pertama harus ada komunikasi dan komunikasi sih sebenarnya lebih tepatnya, karena kan ini di pertama ini kan dendam sebenarnya. Kalau minta maaf baik Iya. sengaja maupun tidak, kamu bahasanya ngomong gitu ke dia, pasti saya rasa sih akan berakhir lebih ini. Pak Rudi, saya mau tanya, komunikasi dengan mantan istri gimana? Baik atau sama sekali nggak baik? Nggak sama sekali. Waktu itu memang karena ada salah paham atau memang Pak Rudi bikin salah? Bukan salah paham. Tapi, Istri ini ketahuan selingkuh sama saya. oh dia ketahuan selingkuh. Tapi kira-kira motivasinya apa Pak ngirim santet ini ke Bapak? Kalaupun benar dia ya yang kirim. Saya juga nggak tahu motivasinya apa, karena memang dia sakit hati terhadap saya. Kalau misalkan sakit hati, mungkin salahnya di saya yang selingkuh. Dia yang selingkuh, dia yang minta cerai, dia yang minta. Ya mungkin bapaknya juga Pak Rudinya gak ngasilin uang gimana. Jadi gitu. nggak bisa memenuhi harapan dia. Oh, Jadi dari situ dia pergi sama cowok lain dan mencari kekayaan yang lebih. Tapi jahat banget ya. Cuma Iya, karena itu. iya. Saya tuh Sampai justru bikin. khawatir hari ini Pak Rudi kan kondisinya nggak sehat nih. Mm-mm. Justru saya saranin untuk cek ke dokter hari ini. Ya, dia
Dia yang selingkuh, dia yang minta cerai, dia yang bukan pengadilan. Ya mungkin bapaknya juga Pak Rudinya nggak ngasilin uang gimana. Jadi gitu. nggak bisa memenuhi harapan dia. Oh. Jadi dari situ dia pergi sama cowok lain dan mencari kekayaan yang lebih. Tapi jahat banget ya. Cuma Dia- karena itu. Iya, saya tuh Sampai justru bikin. khawatir hari ini Pak Rudi kan kondisinya nggak sehat nih. Justru saya saranin untuk cek ke dokter hari ini. Kalau bisa dilakukan tindakan medis atau nggak infus. Saya agak khawatir dengan suhu tubuh Bapak yang sangat tinggi sekali. Iya Pak, ini kan udah keluar. Ada benda, saya nggak tahu. Menurut kamu gimana Roy? Menurut aku sih keluar setengahnya aja. Masih ada Belum lagi. semua ya? Masih ada lagi. Masih bisa digunakan. Ya mudah-mudahan dengan kamu berbuat baik yang banyak ya. Kalau misalnya ada uang lebih dan segala macam, saya pengen kamu bagi-bagi beras ke jalanan dan Makanan gitu ya? bagi-bagi Makanan, makanan kasih ya. dan kemudian kasih ke orang-orang di jalan yang nggak punya makanan. Kebaikan-kebaikan itu akan membuat Pak Rudi juga terlindung dari kiriman apapun. Betul, kebaikan itu karma baik yang akan melindungi Pak Rudi dari segala ancaman teror-teror maut. Pak Rudi, kami harap yang terbaik ya Pak. Cepat sembuh dan cepat sehat lagi. Dan mudah-mudahan Bapak bisa fokus membangun hidup Bapak ke depannya tanpa harus dibayang-bayang sama masa lalu. Ada yang mau disampaikan? Iya, Sudah cukup? sudah cukup. Semoga sehat terus Bapak. Lagi, Roy? Ada sehat semuanya. Terima kasih Pak Rudi. Bapak boleh meninggal studio. Selamat malam. Boleh dibantu nggak teman-teman? Dibantu ya Pak ya?